Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian cara membuat kalimat bahasa Inggris menggunakan kata kerja bentuk pertama atau yang bisa disebut dengan V1 atau verb 1 ditambah S atau ES. Sebelum kita belajar bagaimana membuat kalimat tersebut, perlu kita ingat kembali bahwa verb 1 itu adalah singkatan dari verb 1 atau kalau dalam bahasa Indonesia ini kita sebut sebagai kata kerja dalam bentuk dasar, ya. Kata kerja dalam bentuk kata dasar atau tanpa imbuhan. Sedangkan verb 1 plus S atau IS ini adalah verb 1 yang ditambah dengan S atau ES sehingga kata kerja ini sudah mendapatkan imbuhan atau kita sebut sebagai kata kerja berimbuhan S atau ES. Sekarang kita akan membedakan kapan kita harus menggunakan verb 1 atau verb 1 ditambah S atau ES. Yang perlu kita ingat bahwa kata kerja untuk verb 1 atau verb 1 SES ini akan berbeda ketika yang menggunakan subjeknya berbeda. Ya, ketika subjeknya adalah I, you, they, dan we atau yang bisa kita singkat dengan ayu dewi atau bisa kita balik dari they, we, I, you sehingga bisa kita ingat-ingat dengan mengatakan Dewi Ayu itu menggunakan verb 1. Sedangkan verb 1 plus S atau IS itu digunakan untuk subjek he, she, dan it. Selanjutnya, kapan kita menggunakan verb 1 atau verb 1 ditambah S atau ES? Ya, jadi ada 3 fungsi. Yang pertama adalah ketika kita ingin menceritakan mengenai rutinitas atau kebiasaan sekarang. Artinya apa? Kita akan menceritakan suatu kebiasaan yang sekarang ini masih dilakukan. Misalnya apa? Setiap hari saya makan. Nah, ini adalah kebiasaan yang sekarang masih dilakukan, ya. Makanya berapa kali? 3 kali. Kemudian yang kedua adalah fakta sekarang. Ya, jadi misalnya ya faktanya sekarang ini ayahku bekerja sebagai guru. Misalnya seperti ini. Ini adalah fakta sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah suatu fakta yang tidak bisa kita bantah kebenarannya. Ya, ini kita sebut sebagai kebenaran umum. Atau bahasa Inggrisnya adalah general truth. Oke. Kemudian kebenaran umum ini misalnya apa? Misalnya adalah matahari terbit dari timur. Ini adalah suatu fakta yang tidak bisa kita bantah bahwa matahari itu memang terbitnya dari timur. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membuat kalimatnya. Jadi kata kerja yang fungsinya untuk menceritakan 3 hal ini itu kalau kita ingat tenses ini namanya simple present tense ya. Simple present tense. Jadi verb 1 atau verb 1 SES ini merupakan ciri khas dari simple present tense yang fungsinya adalah untuk menceritakan 3 hal ini yaitu rutinitas, fakta sekarang, dan kebenaran umum. Selanjutnya kita akan belajar membuat kalimatnya. Silakan perhatikan
perhatikan dulu dua kalimat berikut ya. Pertama, I study English every day. Kita perhatikan pola kalimatnya. Di sini I sebagai subjek, saya singkat S. Kemudian study ini bentuknya verb 1, kemudian English ini adalah objek, dan everyday adalah adverb atau keterangan frekuensi. Selanjutnya yang nomor 2 kita lihat ya, she studies English every day. Dari kalimat ini bisa kita lihat pola kalimatnya, she sebagai subjek, kemudian verb 1 ditambah es, kemudian English sebagai objek, dan everyday sebagai adverb. Nah, dari dua kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa pola kalimat yang menggunakan verb 1 atau verb 1 ditambah s atau es adalah sebagai berikut. Subject plus verb 1 or verb 1 plus s or es plus object plus adverb. Ini ya. Kemudian yang perlu kalian ingat bahwa untuk objek dan adverb ini merupakan pelengkap kalimat, sehingga objek maupun adverb ini boleh ada, boleh tidak. Jadi kalau kalimatnya mau berhenti di sini, misalnya yang nomor 1 I study, ini sudah boleh ya, tidak salah begitu. Kita lanjutkan dengan pola kalimat berikutnya ya. Jika kita ingat bahwa tadi subjek untuk they, we, I, you itu kita menggunakan verb 1. Sedangkan untuk subjek he, she, dan it itu kita menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Maka untuk pola kalimat ini, yang ini ya, pola kalimat ini itu kalau kita jabarkan itu akan menjadi dua kalimat sebagai berikut ya, subjek plus verb 1 or verb 1 plus s atau es diikuti objek diikuti adverb. Itu kalau mau kita bagi menjadi dua itu akan seperti berikut. 1, they, we, I, you plus ini sebagai subjek ya, kemudian plus verb 1 plus objek plus adverb. Sedangkan yang kedua, jika subjeknya adalah he, she, atau it, ini sebagai subjek, maka kata kerjanya harus verb 1 plus s o is plus objek plus adverb. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat yang berbeda. Misalnya di sini yang pertama adalah subjeknya my cat. Kemudian kata kerjanya adalah sleep. VS 2 ya. Subjeknya adalah I, kemudian sleep. Nah, kita akan lihat my cat di sini subjeknya adalah my cat. Catnya tidak ada s-nya, artinya kucingnya jumlahnya hanya 1. Maka ini kata gantinya nanti adalah it. Ya, sehingga kalimatnya akan seperti ini. My cat sleeps in my bed. Kita lihat pola kalimatnya. Di sini adalah subjek, kemudian subjeknya kata gantinya adalah it. Maka karena subjeknya kata gantinya it, maka kata kerjanya harus verb 1 ditambah s atau is.
Kemudian in my bed ini adalah adverb atau keterangan tempat. Adverb of place. Yang kedua, contoh yang kedua di sini subjeknya adalah I. Maka ketika subjeknya adalah they, we, are, you, kata kerja yang kita gunakan harus verb 1, sehingga kalimat untuk yang kedua bisa kita tulis seperti ini. I sleep at night. Kita lihat pola kalimatnya, subjek diikuti sleep verb 1, kemudian at night adalah adverb. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga kalian bisa paham, bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. See you.